Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kelompok 2 dengan materi metode pemecahan masalah matematika. Sebelum kita masuk kepada video pembelajaran, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yakni Cici Isnawati dengan nomor NIM 2006334 dan Dwi Oktaviani Putri dengan nomor NIM 2006183. Berikut merupakan metode-metode pemecahan masalah matematika. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode drill. Yang keempat, metode penemuan. Yang kelima, metode inquiry. Yang keenam, metode ekspositori. Yang ketujuh, metode diskusi. Yang kedelapan, metode demonstrasi. Yang kesembilan, metode bermain. Dan terakhir, metode laboratorium. Materi pertama mengenai pengertian metode. Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani methodos, yang artinya jalan atau cara. Pengertian metode pembelajaran. Menurut Sujana, pada tahun 2005, pada halaman 76 berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan berfungsinya suatu strategi pembelajaran. Dengan kata lain, strategi merupakan a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way in achieving something. Hal ini dikemukakan oleh Sanjaya pada tahun 2010. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru di depan kelas. Alat interaksinya adalah berbicara. Metode ini berisi uraian singkat sebagai pengantar untuk masuk kepada penjelasan umum. Ceramah sering dipakai sebagai uraian singkat di tengah pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, metode tanya jawab. Melibatkan suatu kelas dalam tanya jawab adalah langkah pertama dalam pengajaran satu arah. Ini adalah awal pengenalan bahwa pelajaran berlangsung ketika murid-murid secara verbal maupun intelektual terlibat dalam situasi pengajaran. Di sini seorang guru perlu mencoba mendapatkan interaksi secara verbal. Selanjutnya, metode drill. Metode drill disebut juga metode latihan keterampilan, yaitu metode mengajar, di mana siswa diajak ke tempat keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Drill merupakan suatu cara mengajarkan dengan banyak memberikan latihan. Berikutnya, metode penemuan. Penemuan ini adalah suatu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui proses menemukan. Peserta didik menemukan sendiri pola-pola dan struktur matematika melalui sederetan pengalaman belajar yang lampau. Metode ini merupakan komponen dan praktik pendidikan yang meliputi mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Selanjutnya, metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Zhu Lingxing dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengatakan, inquiry-based learning is a concept which encourages teachers to allow learners to get in touch with authentic situations and to explore and to solve problems that are analogous to real life. Yang artinya pembelajaran inquiry adalah suatu konsep yang mendorong guru untuk memberikan kesempatan belajar
kepada pembelajar untuk memperoleh keterampilan dengan menyajikan situasi nyata dan untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Metode ekspositori. Dimyati dan Mujiono halaman 172 pada tahun 2002 menyatakan metode ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Peranan guru yaitu menyusun program pembelajaran, memberi informasi yang benar, memberi fasilitas yang baik, pembimbing siswa dalam perolehan informasi yang benar, dan penilaian perolehan informasi. Sedangkan peranan siswa yaitu pencari informasi yang benar, pemakai media, dan sumber yang benar. Metode ekspositori pada mulanya dikenal sebagai metode pembelajaran yang berpusat di guru. Siswa tidak banyak aktif dalam interaksi antara guru dengan murid. Kemudian, ekspositori berkembang menjadi suatu cara pembelajaran di mana dominasi guru berkurang, siswa menjadi aktif sehingga pusat pembelajaran ada pada siswa. Metode ekspositori adalah metode terpadu, terdiri dari metode informasi, metode demonstrasi, metode tanya-jawab, metode latihan, dan pada akhir pelajaran diberikan tugas. Keunggulan metode ekspositori yaitu yang pertama, tepat untuk pemahaman konsep, operasional, prosedural, fakta, dan keterampilan. Yang kedua, siswa aktif dan senang belajar matematika ketika latihan berkelompok, mengerjakan soal yang diberikan guru atau soal dari buku paket. Dan yang ketiga, guru termotivasi untuk aktif membimbing dalam latihan berkelompok. Kelemahan metode ekspositori yaitu yang pertama, siswa enggan mengemukakan pendapat atau bertanya ketika selesai penyajian. Yang kedua, siswa malu maju ketika diminta guru untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Selanjutnya, metode bermain. Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Bermain dengan matematika merupakan praktik yang luas dalam kelas matematika. Tujuannya untuk kepuasan siswa, tetapi tujuan kognitifnya samar-samar, kadangkala dianggap sebagai upah dan pengisi waktu kosong. Metode ini dapat menolong meningkatkan motivasi siswa. Ketika para siswa terlihat tidak konsentrasi pada pelajaran yang diterangkan guru, maka dialihkan kepada metode bermain dengan waktu tertentu sampai mereka kembali berkonsentrasi. Di lain bentuk, metode bermain dilaksanakan pada awal pembelajaran dan di akhir dengan penilaian formatif serta ada reward atau hadiah. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan sebuah barang, peristiwa, aturan, dan urutan melakukan sesuatu aktivitas baik secara langsung maupun tak langsung melalui penggunaan sebuah media pengajaran yang relevan dengan materi atau pokok pembahasan yang sedang disajikan. Kelebihan metode demonstrasi yaitu yang pertama, membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Yang ketiga, lebih mengarahkan proses belajar siswa pada materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, lebih melekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri siswa. Yang kelima, membuat siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang keenam, membuat proses pengajaran lebih menarik. Yang ketujuh, merangsang siswa lebih mengamati dan menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. Yang kedelapan, membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kesembilan, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Dan yang kesepuluh, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya.
Kekurangan dari metode demonstrasi yaitu yang pertama, mengharuskan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai di setiap kelas. Yang ketiga, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping waktu yang cukup panjang. Yang keempat, kesulitan siswa terkadang untuk melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Dan yang kelima, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Selanjutnya, metode laboratorium. Metode laboratorium adalah metode untuk membimbing siswa menemukan fakta matematika. Siswa melakukan sebuah percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hal percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Kelebihan dari metode laboratorium yaitu yang pertama, menarik dan menggembirakan. Yang kedua, didukung dari dua prinsip, yaitu berjalan dari yang konkret ke abstrak dan belajar dengan berbuat. Yang ketiga, menemukan fakta dengan usaha sendiri. Yang keempat, bekerja bebas dan mengembangkan individu untuk mencapai kemandirian. Yang kelima, kerjasama dan pertukaran ide. Yang keenam, menumbuhkan keberanian. Yang ketujuh, menghilangkan sifat enggan berbuat. Yang kedelapan, penerapan matematika makin realistis. Dan yang kesembilan, paham topik matematika tertentu. Kelemahan metode laboratorium yaitu yang pertama, mahal. Yang kedua, tidak komprehensif. Yang ketiga, perlu perencanaan dan supervisi yang matang. Yang keempat, tidak memberikan latihan berpikir bila terpisah dilaksanakan. Yang kelima, butuh waktu sehingga lamban. Yang keenam, pada kelas rendah tidak mudah bereksperimen. Yang ketujuh, memperkenalkan siswa dengan fakta tidak dengan nalar. Dan yang kedelapan, kecenderungan menjiplak. Metode diskusi. Metode diskusi ialah cara mengajar yang sangat erat kaitannya dengan pemecahan suatu masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Tujuan metode diskusi yaitu yang pertama, mendorong siswa berpikir secara kritis. Yang kedua, siswa didorong untuk mampu mengutarakan pendapatnya secara bebas. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menyumbangkan idenya untuk memecahkan masalah bersama. Dan yang keempat, mampu membuat siswa untuk mengambil sebuah atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan tertentu. Terdapat kelemahan dalam menggunakan metode diskusi, yaitu yang pertama, hanya beberapa siswa yang aktif. Yang kedua, pembahasannya meluas dan keluar dari materi pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan yang keempat, menimbulkan emosional yang tidak terkontrol. Meskipun metode diskusi mempunyai kekurangan, namun hal tersebut dapat diminimalisir, yaitu dengan cara yang pertama, memberikan arahan. Sebagai guru, bisa memberikan pengarahan kepada siswa mengenai permasalahan yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan mengenai metode pemecahan masalah matematika. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.